Selamat sore saudara-saudaraku di lingkungan Santo Benediktus yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari ini, hari yang ke-23 di bulan Maria. Kita akan merenungkan tema hari ini, yaitu homili atau mewartakan sabda. Nah, sebelum kita membahas tentang homili, kita perlu tahu dulu apa itu sabda. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus pernah atau sering mendengar kata sabda, sabda Tuhan, seperti itu. Mungkin juga banyak yang belum tahu apa sih maknanya sabda Tuhan. Sedikit saya akan memberikan penjelasan sepengetahuan saya mengenai sabda Tuhan. Sabda adalah, secara bahasa artinya adalah kata atau nasihat yang disampaikan untuk suatu kebaikan. Jadi sabda Tuhan yang dimaksud di sini adalah apa yang telah diucapkan Gusti Yesus atau nasihat-nasihat yang telah diungkapkan oleh Tuhan kepada kita semua umat Kristiani di dunia yang sudah tercantum atau bisa kita baca pada Alkitab. Nah, dari sabda-sabda itu atau nasihat-nasihat tersebut, mungkin kita bisa mengambil segala sisi positif, segala sisi baik, segala kebaikan, segala hal yang akan membuat kita menjadi lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Untuk homili sendiri, secara umum homili biasanya, istilah homili biasanya kita dengar di gerejani atau di gereja, atau ketika kita mengikuti misa kita akan mendengarkan sebuah kata homili. Dan apakah artinya homili tersebut? Saya yakin saudara-saudaraku yang ada di lingkungan Santo Benediktus pasti semuanya sudah tahu apa itu homili. Homili merupakan bagian liturgi dan sangat dianjurkan, sebab homili itu penting untuk memupuk semangat hidup Kristiani. Homili itu haruslah merupakan penjelasan tentang bacaan Alkitab ataupun penjelasan tentang teks yang diambil dari ordinarium misa hari itu, yang berkaitan dengan misteri yang dirayakan atau yang bersangkutan dengan keperluan khusus umat yang hadir. Kita kadang-kadang mungkin berpikir bahwa homili adalah khotbah, karena dalam homili itu Romo itu menyampaikan penjelasan, memberikan penjelasan tentang bacaan pada hari itu, atau penjelasan tentang sabda Tuhan secara lebih mendetail atau lebih luas dan lebih gampang diterima oleh kita umat Kristiani. Tetapi sebenarnya homili dan khotbah itu adalah dua kata yang hampir sama artinya, tetapi beda dalam penempatan. Homili merupakan bentuk pewartaan yang selalu berpijak pada Alkitab dan menjadi bagian dari liturgi. Selalu seperti itu. Artinya homili bersifat resmi dan dibawakan oleh imam. Homili berbeda dengan khotbah. Istilah khotbah itu berkaitan dengan pewartaan mengenai iman dan moral dengan tema apa saja yang disampaikan di luar liturgi. Jadi sebenarnya homili dan khotbah ini ada perbedaannya. Tetapi memang kadang-kadang kita menyebutnya atau kita memahaminya dengan makna yang sama. Dari sini kita bisa belajar bahwa sebenarnya homili dan khotbah itu berbeda.
Sebagai contoh, bila ada imam yang berbicara mengenai hal-hal yang baik kepada umat dalam satu pertemuan, maka imam tersebut sedang berkhotbah karena di luar liturgi. Kecuali kalau imam tersebut menjelaskan isi Alkitab yang dibacakan pada suatu misa, itu disebut homili. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, baik khotbah ataupun homili itu berisi tentang nasihat-nasihat, pesan-pesan yang tentunya dengan harapan akan membuat si pendengar atau kita semua menjadi lebih memahami makna sebuah sabda, dan dengan harapan setelah memahami kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal lain yang membedakan antara homili dan khotbah adalah bahwa homili selalu bertolak atau mengambil dari bacaan kitab suci, sedangkan khotbah tidak harus berdasarkan kitab suci. Dalam homili, yang boleh berhomili hanyalah orang-orang yang sudah ditahbiskan. Prodiakon sebagai awam boleh berhomili, tetapi di dalam konteks ibadat, bukan misa. Sementara khotbah dapat disampaikan oleh siapa saja, karena selalu berada di luar konteks liturgi atau ibadat. Dan fungsi homili adalah memperjelas dan mencari makna dari bacaan kitab suci. Jadi ketika imam atau prodiakon sedang berhomili, kita sebaiknya memperhatikan atau menyimaknya dengan baik. Karena penjelasan-penjelasan yang disampaikan pastilah penjelasan-penjelasan yang lebih luas lagi dari sabda yang telah dibacakan. Dan kita harus percaya bahwa sabda-sabda Tuhan yang telah disampaikan dan dijelaskan melalui homili itu pasti akan membawa kita menuju ke yang lebih baik, atau menuju ke hal-hal yang baik, menuju hal-hal yang penuh kasih, dan pasti akan membawa kita menemukan ketenangan batin secara Kristiani. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga sedikit sharing yang saya sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat, dan bisa kita ambil maknanya yang lebih baik. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih dan salam sehat dan semangat selalu. Berkah dalam Gusti.